ketika Pak SBY juga Demokrat juga mengklarifikasi, tiba-tiba PDIP pun bisa mengklarifikasi. Makanya saya rasa tahun politiknya udah mulai di tahun 2006, bukan 2007 atau 2008, tapi 2006. PDIP tentu tidak akan mau disalahkan sendirian oleh orang-orang yang memang dapat keuntungan dari isu ini, Mbak. Tapi kalau misalnya PDIP juga diam, ini juga akan menyeret banyak pihak. Kan? Berarti tentu orang akan menunjuk PDIP. Tribuners, isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Bukan hanya soal keabsahan dokumen, polemik ini kini merambah ke wilayah yang lebih sensitif, nama-nama elit besar. Mulai dari narasi Jokowi soal adanya aktor besar, dibalik isu ijazah tersebut hingga kini menyeret nama SBY dan Megawati Soekarno Putri. Apa dampak politik dari keberatan Demokrat dan PDIP ini? Apakah SBY dan Megawati ini justru ikut menanggung risiko politik dari isu yang sejatinya bukan milik mereka? Untuk membedah arah politik ini, potensi manuver elit serta dampaknya bagi Demokrat dan PDIP ke depan, hari ini Tribun News on Focus akan membahasnya bersama narasumber kita hari ini. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, ada Mas Rifki Caniago. Kita sapa terlebih dahulu di sana, Mas Rifki, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Maria. Alhamdulillah, Mas Rifki sebagai pengantar. Bagaimana kemudian Mas Rifki begitu ya sebagai pengamat politik membaca soal keberatan dari Demokrat dan PDIP ini yang kemudian dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi? Ya, kalau kita membaca soal munculnya Pak SBY, ibaratnya menuntut orang yang memviralkan nama beliau di soal kasus ijazah Pak Jokowi sebagai dalang, ini menurut saya langkah yang cukup efektif ya bagi Pak SBY, karena kan selama ini kan selalu dituduhkan dengan berbagai macam anonim yang muncul bahwa dia terlibat dalam hal ini. Dan bagi saya tidak akan terlibat dalam narasi soal ijazah, tapi saya membaca secara politik bahwa kalau saya mengutip atau membaca kembali kutipan dari Mas Andi Arief yang bilang bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PSBY baik. Nah, di situ angle saya melihat, Mbak, bahwa ternyata ini menjadi sebuah agenda yang tersirat juga kalau kita melihat. Kan kasus soal ijazah ini kan udah lama munculnya. Dan kenapa baru di momentum hari ini ada klarifikasi oleh Pak SBY dan juga Demokrat. Ini cukup menarik. Kalau saya membaca, ada juga koneksivitas dari komunikasi yang dilakukan oleh Pak SBY dan juga Demokrat ini dalam momentum yang lain. Karena kan apakah ini Mas Ahaye tidak diajak pertemuan partai koalisi, atau mungkin ada isu-isu juga yang terkait dengan undang-undang pilkada. Ini kan juga harus kita baca dalam satu yang komprehensif. Karena memang bagi Demokrat dan juga Mas Ahaye tentu juga punya perhitungan bahwa ke depan di politik Indonesia. Tentu setelah menjabat sebagai menteri hari ini, tentu dia juga akan melihat bagaimana potensi politik dia sebagai cawapres, mungkin sebagai capres di 2009. Dan saya rasa untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi, apakah itu sebagai bagian dari skema politik untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi, ini penting juga. Karena kan Mas Ahaye ini kan menjadi menteri di kabinet kedua periode Pak Jokowi. Dan saya rasa untuk bisa masuk dalam nominasi capres maupun cawapres, salah satunya itu adalah dengan berkomunikasi dengan Pak Jokowi, adalah satunya untuk bisa mendapatkan keuntungan itu. Dan saya rasa dalam politik ini kan nggak bisa terlalu baper juga kan, Mbak. Ibarat hubungannya nggak terlalu jauh-jauh juga. Bahkan antara Pak Jokowi dengan Prabowo bisa bertemu kembali. Bahkan mungkin kan ibaratnya Pak Jokowi dengan Pak SBY kan juga nggak terlalu banyak masalah. Dan saya rasa peluang-peluang ini akan kita baca ke depan bahwa ada ruang komunikasi yang makin terbuka ketika Pak SBY fokus ke isu hukum atau mungkin orang yang melakukan isu terhadap itu dibandingkan orang yang memviralkan siapa soal kasus ijazah kursi ini dalam konteks yang lain, begitu, Mbak. Baik, kemudian menurut Mas Rifki sendiri, apakah sikap ini kemudian bisa diartikan begitu ya, sikap Demokrat ini lebih bertujuan untuk melindungi reputasi personal dari SBY atau kepentingan dari politik partai Demokrat sendiri, Mas Rifki? Iya, kalau secara utama itu. Ibaratnya kan ketika ada, ini kan lumrah saja, kalau kita membaca ini bukan hanya untuk Presiden, Mbak, bukan hanya untuk Pak SBY. Kita saja ketika dicemarkan nama baik kita kan wajib juga melapor kan. Oh, ini saya nggak terima saya dilibatkan seperti ini. Tapi kan usaha untuk
membersihkan nama agar tidak terlibat atau reputasinya agar tidak terjerumus dengan isu yang dimainkan oleh orang lain terhadap isu ijazah ini kan sesuatu yang memang lumrah saja dilakukan oleh setiap orang. Bahkan rakyat biasa pun juga melakukan hal itu. Makanya saya melihat dalam satu yang lebih besar bahwa untuk membersihkan reputasi ini tentu juga ada agenda lain. Karena memang ketika misalnya Pak SBY fokus kepada isu yang berhubungan dengan orang yang memviralkan dan dia merasa tidak terlibat, dan saya rasa ini juga realistis juga. Pak SBY pun tidak mau juga melakukan konfrontasi langsung dengan Pak Jokowi. Karena dia juga menganggap bahwa lebih baik untuk meminimalisir kasus ini, bahwa bukan bagian dari yang dituduhkan itu. Makanya ini cukup menarik. Karena ketika Pak SBY juga, Demokrat juga mengklarifikasi, tiba-tiba PDIP pun bisa mengklarifikasi. Makanya saya rasa tahun politik ini sudah mulai di tahun 2006, bukan 2007 atau 2008, tapi 2006. Gitu. Baik, menarik juga untuk membahas PDIP, tapi nanti tuh kita simpan nanti begitu ya Mas Rifki. Kita akan membahas masih soal Demokrat begitu. Selain untuk melindungi reputasi sebenarnya, kemudian apa sih dampak besar begitu yang kemudian merugikan SBY secara personal maupun Demokrat sebagai partai begitu atas isu terkait kasus ijazah Jokowi ini. Pasalnya Demokrat sampai melayangkan ultimatum keras begitu ya dan akan menempuh jalur hukum atas narasi tersebut. Ya, kalau kita membaca secara politik, tentu juga ada akan dampak ya. Artinya dampak politiknya tentu orang yang masih suka dengan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi punya legacy politik, begitupun Pak SBY. Artinya kalau misalnya kita melihat secara politik ya, bukan secara hukum, secara politik, bahwa kasus ijazah Pak Jokowi yang beberapa waktu terakhir itu selalu dimainkan, ini kan nggak hanya menguntungkan satu kelompok, menguntungkan banyak pihak. Terutama orang yang juga berhitung bahwa delegitimasi politik yang dilakukan oleh banyak pihak terhadap Pak Jokowi ini kan juga secara politik tentu juga akan berdampak berkurangnya pengaruh Pak Jokowi di level elektoral atau pemilih atau masyarakat. Artinya dampak secara langsungnya juga lebih besarnya apa? Tentu juga akan berdampak kepada Mas Gibran yang secara legitimasi juga akan menurun ketika misalnya pengaruh Pak Jokowi juga akan menurun. Makanya ini yang kita baca. Makanya saya rasa keuntungan politik yang didapatkan itu banyak yang didapatkan dari kelompok politik lainnya. Makanya saya juga melihat ini sebagai agenda yang cukup menarik. Makanya Pak SBY yang dalam arti ini yang juga dia juga melihat bahwa lebih baik saya juga mengklarifikasi bagi yang kecil terlibat. Begitupun Demokrat. Makanya ruang komunikasinya akan lebih terbuka ketika misalnya Pak SBY maupun Demokrat mengklirkan masalah ini lebih awal. Makanya isu-isu yang berkembang liar di luar hukum ini langsung terklarifikasi lebih baik ketika misalnya ini diarahkan ke arah penegak hukum, karena ini juga akan mengarah kepada opini-opini politik yang tidak jelas ujung pangkalnya ketika ini tidak ada orang yang mengklarifikasi atau orang yang mungkin menjelaskan dan terlibat atau mungkin tidak dibawa karena hukum. Maka ini menjadi sebuah opini politik, begitu Mbak. Baik, kemudian Mas Rifki, apakah kemudian isu yang berkembang ini juga bisa mempengaruhi relasi antara SBY dan Jokowi? Ataupun SBY ini terlihat ingin menjaga hubungannya dengan Jokowi sendiri, Mas Rifki? Ya, kalau kita membaca, ini kan tentu kalau misalnya isu-isu yang berkembang ini mengarah kepada siapa sih yang akan terlibat, juga isu-isu yang di-framing oleh pihak-pihak anonim ini, tentu juga akan mempengaruhi mungkin orang di lingkaran Pak SBY maupun orang di lingkaran Pak Jokowi. Karena kan orang-orang yang terlibat ibaratnya melakukan pencemaran nama baik seperti tahlilan ini kan juga kita lihat berulang-ulang ya, bertahlilan. Ini kan juga kita lihat itu punya agenda sendiri juga untuk ini. Makanya secara politik saya membaca ada juga yang relasi politik apa yang akan berpengaruh. Tentu relasi politik ketika misalnya menjadi makin besar, ini kan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi akan susah untuk berkomunikasi secara politik. Nggak enakan jadinya, karena istilahnya ketika misalnya orang di lingkaran Pak SBY maupun Pak Jokowi merasa bahwa isu-isu ini saling menguntungkan dan juga saling merugikan. Makanya biar komunikasi politiknya akan terbuka ke depan atau mungkin 3 tahun atau 2 tahun ke depan, tentu untuk bisa membangun komunikasi agar tidak terkunci di berbagai titik atau di berbagai ruang, salah satunya dengan Pak Jokowi, tentu adalah mengklirkan masalah ini. Ibaratnya tentu akan siapapun yang mengiring opini sebagai ibaratnya tentu Pak SBY maupun Pak Demokrat yang merasa tidak melakukan hal itu, dia sudah mengklarifikasi tidak terlibat loh itu.
Makanya ini cukup menarik ke depannya, bahwa apakah ini ada ruang komunikasi politik yang terbuka, kenapa Pak SBY membuka ini sebagai sebuah sesuatu yang apa namanya, dalam arti melaporkan ini. Karena kan posisi Pak SBY sebagai mantan presiden dan juga Mas Ahaye juga akan potensial sebagai capres maupun cawapres. Makanya komunikasi politik ini menjadi ruang terbuka untuk melihat apakah ini akan jadi komunikasi ke depannya Pak Jokowi dengan Pak SBY, kita nggak tahu, kalau alam. Baik, berarti bisakah diartikan kemudian SBY ini ingin menjaga hubungan dengan Jokowi begitu untuk ada hubungannya dengan Pilpres 2029, Mas Rifki? Ya, saya membaca dari kutipan Mas Andi Arief ya, dan yang dia Hmm, bilang bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi baik-baik saja. Dan dalam politik kan semua orang mungkin bisa bertemu ya Bang. Artinya siapa yang menyangka Pak Jokowi dengan Pak SBY bertarung cukup lama di 2 pilpres, tapi ikut menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, dan sekarang ini juga berkoalisi, ada Mas Gibran sebagai cawapres. Dan saya rasa ke depan juga ada banyak kemungkinan, atau mungkin Pak SBY dengan Bu Mega pun juga ada kemungkinan, Mbak, ketika ada keuntungan politik yang juga akan bertemu. Makanya saya rasa antara Pak Jokowi dengan Pak SBY tentu juga ada punya ruang komunikasi ke depan yang akan terbuka. Kalau misalnya nanti apakah Pak Prabowo memilih siapa sebagai cawapres, atau mungkin ada ruang politik juga yang terbuka antara Mas Gibran dan Mas Ahaye. Dan dalam politik mungkin saja, karena memang Demokrat punya target sendiri di 2009, yaitu cawapres kan. Kalau kita melihat misalnya sebelum Demokrat itu bergabung dengan koalisi Pak Prabowo Gibran, ini kan sebelumnya kan bagian dari Mas Anies. Ketika Anies Baswedan memilih Caimin, dan akhirnya kan AHY angkat koper kan pindah ke koalisi Pak Prabowo. Artinya kan itu agenda politik lain yang digunakan oleh dibaca oleh Demokrat juga. Karena untuk melihat hari ini Demokrat sudah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, tentu agenda lainnya apa? 2009 tentu mengincar posisi capres atau cawapres. Dan saya rasa ini juga akan membuat komunikasi politik antara mantan presiden maupun antar partainya makin cair, Mbak. Apakah ini dengan SBY dengan Pak Jokowi, atau mungkin Pak SBY dengan Bu Mega begitu. baik, kemudian mengapa Mas Rifki begitu ya SBY ini merasa penting untuk tetap menjaga relasi dengan Jokowi di saat ini Jokowi sudah tidak bernaung di partai manapun? Ya, kalau kita membaca dalam konteks politik hari ini, memang Pak Jokowi tidak memiliki partai politik yang cukup dominan ya. Apakah Mhm, seperti Pak Prabowo atau Bu Mega atau Pak SBY di Demokrat. Tapi kan ada yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini bagian dari PSI, meskipun PSI di non-parlemen. Tapi ada mhm, juga yang menilai bahwa setengah kaki Pak Jokowi ada di Golkar. Seperti itu. mhm. Jadi kalau kita membaca ke depan, ya secara partai politik tentu tidak akan ada pengaruh dari Pak Jokowi di kelembagaan parpol. Tapi kan secara elektoral, kan Pak Jokowi juga masih punya pemilih, Mbak. Masih punya legacy politik yang memang secara audien, yang kalau kita lihat tentu masih banyak para pendukung Pak Jokowi yang masih suka dengan Pak Jokowi. Maka istilah yang kita lihat ini kan telunjuk Pak Jokowi itu juga akan masih menentukan di Pilpres 2009, apakah mendukung siapa. Dan saya rasa ini kan juga melihat banyak kemungkinan ke depan yang akan terbuka. Apakah nanti komunikasi politik ini juga akan membuka ruang antara Mas Ahaye dengan Mas Gibran, atau mungkin yang lainnya. Dan saya rasa ini juga akan penting kita lihat bahwa mantan presiden secara nggak langsung tentu memiliki basis elektoral. Karena dia Pak SBY maupun Pak Jokowi ini kan bukan presiden 1 periode, tapi 2 periode. Artinya tentu ada legasi-legasi yang kantong-kantong suara yang memang menjanjikan. Ini juga akan memungkinkan kedua pihak ini akan bertemu di masa depan ketika misalnya tidak ketemu misalnya rencana yang diinginkan Pak Jokowi maupun rencana diinginkan oleh Pak SBY dalam koalisi di pemerintahan hari ini. Tapi poin yang cukup menarik yang kita lihat, Mbak Maria, bahwa kalau kita melihat aturan MK bahwa di Pilpres 2009 ini kan semuanya nol, Mbak. Artinya banyak akan berpotensi banyak calon-calon yang akan maju sebagai Pilpres. Ketika misalnya hari ini ada konsep yang menentukan bahwa Pilpres itu 0 PT 0%, maka kemungkinan modelnya kan belum clear. Makanya saya rasa dengan dibahasnya Undang-Undang Pemilu dimulai tahun 2006, ini juga akan memungkinkan banyak kemungkinan yang terbuka. Kemungkinan yang terbuka seperti apa? Komunikasi antar elit, komunikasi antar mantan presiden, komunikasi antar partai politik. Dan saya rasa ini juga akan memungkinkan, apalagi ada isu yang juga mengkaitkan ada agenda pilkada via DPRD. Begitu, Mbak. Baik,
Tadi sudah disinggung Mas Rifki begitu ya, soal PDIP yang ikut serta begitu muncul untuk, melaporkan atau menempuh jalur hukum terkait diseret-seret dengan kasus Jokowi ini. Bagaimana kemudian Mas Rifki ini membaca begitu dampak dan resiko politik yang dihadapi PDIP melalui isu ijazah Jokowi ini? Ya, kalau kita membaca secara politik, Mhm. tentu ketika misalnya Pak SBY itu mengklarifikasi bahwa dia bukan bagian dalam soal ijazah, tentu orang akan menuduh PDIP. Ini kan mungkin-mungkin saja, karena kan kalau saya mengutip dari beberapa isu yang dimainkan oleh anonim-anonim di TikTok dan lainnya, kan mereka menuduh Demokrat dan juga PDIP sebagai dalam komunitas ini. Tapi kan kalau kita melihat dalam agenda politik hari ini, kalau misalnya Pak SBY itu udah mengklarifikasi secara hukum, lalu halo, Baik, Mas Rifki. terputus ya? Boleh, boleh ulang Iya, nggak? Boleh. Halo. iya. Halo Mas Rifki, boleh dilanjutkan? Sudah aman sepertinya koneksinya. Oke, ya kalau kita membaca ini kan apa namanya PDIP tentu tidak akan mau disalahkan sendirian oleh orang-orang yang memang dapat keuntungan dari isu ini, Pak ya. Karena kan selama ini kan isu, kalau saya mengutip atau mungkin membaca dari isu yang di-framing oleh beberapa orang di media maupun yang lainnya kan menuduh dalangnya adalah Demokrat dan juga PDIP. Dan Pak Mhm. SBY sudah mengklarifikasi ini. Tapi kalau misalnya PDIP juga diam, ini juga akan menyeret banyak pihak. Kan? Berarti tentu orang akan menunjuk PDIP. Maka saya rasa tentu ini juga akan mempengaruhi komentar awal dari Mbak Maria tadi bahwa ini sama-sama akan menjadikan awal untuk menyamarkan reputasi masing-masing bahwa kita bukan dalang dari isu ini. Makanya ini juga saya rasa makin baik ke depannya bahwa apa namanya isunya secara politik juga makin cair. Ibaratnya tidak ada lagi yang akan melihat ini sebagai sebuah keuntungan yang di apa orkestrasi berlarut-larut begitu, Mbak. Baik, kemudian Mas Rifki sebenarnya seberapa melemahkan begitu ya isu ini terhadap citra dari PDIP karena tidak bisa ditutupi dan tidak bisa dipungkiri begitu bahwa PDIP ini memang partai yang mengusung dan membesarkan nama dari Jokowi sendiri. Ya, kalau kita membaca secara politik, tentu akan banyak saling kait maupun saling terhubungan yang bisa diambil oleh banyak pihak ya untuk Mhm. mencocok logikan bahwa oh yang ini yang lagi yang memainkan narasi ini PDIP Demokrat. Karena mungkin orang membaca ini tentang hubungan Pak Jokowi secara politik yang tidak baik mungkin dengan PDIP atau mungkin dengan Demokrat. Ini kan banyak alasan juga argumentasi anonim untuk memframing isu ini. Maka secara politik tentu saya juga akan membaca itu juga akan banyak kemungkinan ke depan. Mungkin saja antara PDIP yang pernah menjadi bagian atau mungkin bermitra dengan Pak Jokowi di Pilpres 2014 sampai 2024, ada kemungkinan juga akan mereka akan kembali bersua lagi ke depan. Karena ada agenda-agenda juga yang akan mempertemukan mereka secara politik ya. Karena dalam politik kan tidak ada teman yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Maka saya rasa bahwa dengan PDIP juga mengklirkan ini, tentu secara anonim-anonim yang muncul di luar ini juga clear bahwa PDIP maupun Demokrat tidak terlibat. Tetapi ini juga akan membuka ruang komunikasi juga bahwa ke depan apakah soal isu-isu yang akan bergulir apakah undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada, ini juga akan melihat bagaimana posisi dari PDIP juga Demokrat apakah mereka akan berlawanan dengan kepentingan yang dimainkan oleh Pak Jokowi atau bagaimana. Yang jelas tidak ada teman yang abadi, yang terpenting bagaimana kepentingan saling bertemu, dan ini juga akan kita lihat baik dari Demokrat maupun dari PDIP. Begitu, Mbak. Kemudian Mas Rifki, apakah pengaitan nama dari SBY dan Megawati sendiri dalam isu ijazah Jokowi ini kemudian bisa dibaca sebagai strategi politik dari pihak tertentu? Bagaimana, Mbak? Bagaimana coba lagi? Baik, kemudian Mas Rifki, apakah pengaitan nama SBY dan Megawati dalam isu ijazah Jokowi ini kemudian bisa dibaca begitu sebagai strategi politik dari pihak tertentu? Ya, artinya kalau saya membaca ini sejak awal, bahkan yang diuntungkan soalnya ini kan banyak kelompok politik yang Mhm. diuntungkan. Karena kalau kita membaca dalam kalkulasi politik, ini kan juga banyak kemungkinan juga yang akan terjadi. Karena misalnya hari ini, Mas Gibran sebagai cawapres tentu juga akan potensial ke depan sebagai capres maupun sebagai cawapres. Tentu
bagi partai koalisi maupun para ketum parpol anggota koalisi pemerintahan Pak Prabowo Gibran tentu berkepentingan bahwa yang 2009 itu bukan lagi capresnya Mas Gibran, tapi kita. Makanya salah satu delegitimasi yang adalah dengan menyudutkan apakah mendapat keuntungan juga secara elektoral bagi siapa yang mendulang ini. Yang jelas, ini tentu isu-isu negatif yang mengarah kepada Pak SBY atau mungkin kepada Pak Jokowi, itu juga ada yang dapat keuntungan. Karena ketika misalnya, saya bilang dari awal itu ketika misalnya delegitimasi terjadi kepada Pak Jokowi, ini juga akan melemahkan kepada Mas Gibran. Karena kan ketika orang melihat Mas Gibran, secara elektoral masyarakat melihat kepada Pak Jokowi. Makanya ini yang kita lihat bahwa tentu ada yang mendulang keuntungan ketika misalnya posisi politik Pak Jokowi melemah, nggak punya partai, misalnya nggak punya daya tawar di kalangan elektoral, ini juga akan menyulitkan bagi Pak Jokowi untuk menegosiasikan Mas Gibran sebagai capres Pak Prabowo lagi, atau mungkin saja akan menyulitkan sebagai capres ketika misalnya Pak Prabowo nggak mau lagi Gibran sebagai capres. Maka ini perhitungannya adalah bahwa ini juga akan rumit sekali karena memang juga melibatkan banyak kelompok politik yang juga melihat keuntungan apa yang bisa dilihat di Pilpres 2009. Gitu. Baik, kemudian siapa sebenarnya Mas Rifki yang diuntungkan begitu dalam kasus ini ataupun dalam isu yang terus menyeret nama SBY dan Megawati? Yang jelas semuanya diuntungkan, Mbak. Baik orang yang berencana atau berniat dalam hati pengen jadi capres atau cawapres, atau mungkin semua partai politik yang juga berniat, gitu, Mbak. Karena mungkin kalau kita hitung semua parpol ini, tentu masih menganggap kalau kita cek popularitas Pak Jokowi di survei kan masih tinggi juga. Artinya orang yang berkepentingan bahwa tidak ada lagi nama Jokowi di Pilpres 2009, atau mungkin nama Mas Gibran di Pilpres 2009, tentu berkepentingan. Atau mungkin ada nama baru yang mungkin hari ini berniat, saya pengen jadi capres atau mungkin jadi cawapres Pak Prabowo, maka caranya bagaimana? Ini caranya adalah melemahkan Mas Gibran. Ini kan belum saja terjadi dalam politik. Karena ketika mereka tidak punya daya tawar yang kuat seperti Mas Gibran atau punya Pak Jokowi di belakang Mas Gibran, atau mungkin Demokrat dengan Mas AHY, itu juga akan berkepentingan juga misalnya partai-partai koalisi lainnya. Yang jelas semua partai koalisi atau semua partai politik yang melirik posisi sebagai cawapres Pak Prabowo juga akan berkepentingan dengan isu ini, Mbak. Meskipun mereka bukan terlibat soal isu ini, tapi menikmati kecipratan dengan isu-isu negatif yang mengarah kepada Pak Jokowi. Begitu, Mbak. Baik, sementara Mas Rifki, narasi liar begitu ya yang mengaitkan SBY dan Megawati, apakah ini juga bisa dikaitkan begitu dengan statement Jokowi sebelumnya yang mengatakan bahwa adanya aktor besar di balik isu ijazah ini? Ya, namanya politik, ini kan Pak Jokowi kan juga tidak menyebut nama juga, kan ibaratnya ada aktor besar. Ini kan dalam politik, ini kan politik simbol, inisial, ini kan juga akan menjadi sebuah warning saja, Mbak. Makanya inilah yang dimanfaatkan oleh para TikToker, pengguna Facebook, Instagram maupun TikTok ini untuk memainkan mencologikan. Atau mungkin orang yang berkepentingan untuk mencologi apakah mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, atau mungkin Pak Jokowi dengan Pak SBY, atau misalnya Pak Jokowi dengan Bu Mega. Maka saya rasa ini juga banyak hal yang kita baca bahwa tentang isu-isu yang digunakan, kalau memang statement yang digunakan oleh Pak Jokowi ini kan satu simbol saja. Yang jelas ketika misalnya ini sebagai simbol, tentu akan ada orang yang merasa, atau ini kan simbol-simbol saja ini. Ini kan simbol-simbol ini juga akan memungkinkan saja dimainkan kemana-mana. Dan saya rasa dalam politik sah saja, yang terpenting jangan menuduh ya. Makanya ketika simbol-simbol ini muncul, tentu Pak Jokowi tahu cara dalamnya. Dan dalam politik kan nggak boleh menyebut nama kan. Makanya dalam konteks ini kan makanya begini terjadi. Makanya saya rasa dalam konteks ini kita tidak akan pernah menyelesaikan soal kasus ijazah palsu yang menyeret atau menyulitkan Pak Jokowi dalam konteks politik. Maka ketika diarahkan dalam konteks politik, ini juga akan membuat orang-orang yang selama ini nggak suka dengan Pak Jokowi, mungkin tidak puas dengan hal politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, juga akan berkumpul nih untuk menyudutkan Pak Jokowi, meskipun dia nggak tahu juga bahwa apakah ini benar atau salah. Maka ini secara politik ini mengumpulkan orang yang suka saja. Makanya ketika misalnya ini bola itu diarahkan kepada Bu Mega maupun kepada Pak SBY, lalu bukan nggak terlibat dalam posisi ini kan juga akan melemahkan narasi ijazah palsu yang telah diorkestrasi oleh pihak-pihak yang hari ini kita nggak tahu siapa kan. Begitu, Mbak.
Baik, tapi kalau menurut Mas Rifki sendiri begitu ya, sebagai pengamat politik, apakah aktor besar yang dimaksud dalam pernyataan Jokowi ini memang secara nyata, secara politik begitu, atau sekedar narasi saja untuk mengalihkan fokus? Ya, kalau kita membaca, kalau mengalihkan fokus, siapa yang terasa fokusnya teralihkan? Begitu dulu ya. Nah, Mhm, yang kedua, maka saya melihat ini sebuah orkestrasi politik. Saya membaca lebih kepada delegitimasi saja untuk pelemahan kepada Pak Jokowi saja. Ini yang memang cukup menarik ya. Kalau mhm, memang ini mengalihkan fokus, siapa yang terasa ini fokusnya terganggu dengan Pak Jokowi? Ini penting juga kita lihat dulu. Kalau nggak tidak ada, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling menarik secara politik, siapa yang merasa dilemahkan dengan atau mhm, mungkin dirugikan dengan Pak Jokowi kuat. Dan tentu Mbak Maria lebih tahu siapa yang dirugikan. Banyak juga partai politik yang dirugikan kan, karena ini secara nggak langsung, ini juga akan memperkuat posisi Mas Gibran di Pilpres 2009. Makanya kalau kita membaca secara politik, upaya pelemahan terhadap Pak Jokowi ini juga akan berhubungan juga pelemahan terhadap Mas Gibran. Karena daya tawar Mas Gibran makin lemah ketika posisi politik Pak Jokowi juga lemah di level mhm. elektoral, begitu Mbak. Baik, sementara Mas Rifki, kasus Jokowi ini ataupun kasus ijazah Jokowi secara hukum kita tahu masih berjalan begitu ya sampai sekarang. Namun dari sisi politis, apakah Mas Rifki ini sendiri membaca memang ada politisasi juga di dalam kasus ini? Dan saya rasa ini juga membacanya ada dua sisi saja. Yang Mhm, pertama tentang memang daya entertain tinggi. Makanya media banyak mengangkat isu ini. Kalau kita lihat ini kan kasus isu ini kan juga banyak juga menarik bagi kalangan view-nya ya. Clickbait media juga tinggi. Ini juga mhm, penting juga kita lihat kenapa juga banyak diangkat ya. Karena memang berlarut-larut ya. Yang kedua, dalam konteks orkestrasi tentu juga ada yang memainkan ini, yang memang tidak suka dengan legitimasi maupun posisi politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Maka dengan upaya ini di pelemahan terhadap Pak Jokowi, ini juga ada akan menguntungkan juga bagi banyak pihak. Karena memang ketika misalnya sebelumnya saya bilang juga bahwa ketika Pak Jokowi kuat, maka ada yang merasa lemah dan ada yang dilemahkan. Makanya saya rasa ini juga orkestrasi tentu ada. Tentu yang tahu itu tentu penegak hukum atau yang orang yang mau mengaku kan. Kalau mhm, kita kan nggak bisa menuduh. Yang terpenting secara politik, pengamat hanya bisa membaca bahwa ketika pelemahan terhadap Pak Jokowi terjadi, tentu melemahkan Mas Gibran. Maka dia tawarnya melemah di 2009. Begitupun yang lain. Makanya saya lihat dengan adanya upaya-upaya ini, tentu apakah ini mengalihkan fokus yang mana dialihkan, kita nggak tahu. Makanya ini penting juga. Bahkan ini juga menjadi penting bagi kita, ketika misalnya secara politik Pak Jokowi dilemahkan, apakah ada yang diuntungkan dalam konteks pilpres atau mungkin peributan kursi cawapres atau yang lainnya. Terpenting secara politik ini kan hal yang lumrah saja dalam kontestasi bagaimana peributan panggung saja. Apakah panggungnya akan dibagi atau dimiliki oleh banyak orang. Begitu saja, Mbak. baik. Kemudian Mas Rifki ini dari beberapa sosok memprediksi begitu ya, dari Mahfud MD begitu. Juga memprediksi bahwa kasus ini kemungkinan akan berjalan panjang begitu hingga 2035 atau bahkan 2036 begitu. Bagaimana Mas Rifki melihat hal ini? Panjang sekali ya. Kenapa nggak bilang sampai kiamat saja ya? Ya, ini cukup menarik. Ya, kalau misalnya Pak Mahfud melihat 2034, pasti ujungnya pilpres lagi kan, Mbak? 2034 Mhm, itu pilpres. 2034 itu pilpres, 2020 ini pilpres. Makanya saya membaca, saya juga nggak tertarik juga untuk berkomentar soal yang asli atau palsu, atau siapa yang namanya menikmati ini secara langsung. Tapi yang terpenting ketika misalnya isu ini masuk ke 2009 sampai 2036, mhm. ini kan ujungnya udah jelas nih Mbak, bahwa agendanya adalah bagaimana tidak memberi ruang lagi kepada keluarga Pak Jokowi di konteks pilpres. Apakah itu 2009 atau 2024? Sebagai pengamat saya melihat bahwa ada yang diuntungkan, menjawab pertanyaan Mbak Maria sebelumnya, ada yang diuntungkan juga dalam konteks ini, bahwa ada pihak yang tidak mau lagi keluarga Pak Jokowi muncul lagi di Pilpres 2009 maupun Pilpres 2024. Gitu, Mbak. Baik, agar tidak berkepanjangan, Mas Rifki, siapa yang kemudian seharusnya paling berkepentingan begitu atau paling bisa berperan untuk menghentikan kasus ini? Ya, yang paling berperan ini siapa saja kan. Ibaratnya siapa yang merasa menuduh itu paling penting juga. Dan siapa yang juga kalau secara politik ini juga akan tinggal dihentikan, Pak.
Makanya ini masuk ke ranah hukum. Karena Mhm. ketika secara politik ini masuk ke ranah politik yang berkepanjangan, ini nggak akan bisa dihentikan. Makanya ini lebih cepat kasusnya ketika masuk ke ranah hukum kan. Ibaratnya membuktikan ini bersalah, siapa yang memfitnah, kan itu ada hukum yang akan bergerak di sana. Tapi kalau gini dilepaskan liar, tentu kemana-mana ini akan mengarah sampai mungkin sampai 90 mungkin ada. Ini makin panjang nih kalau misalnya tidak akan diselesaikan secara hukum. Karena saya melihat ini juga akan melibatkan banyak aktor juga kalau misalnya Mhm. kepentingannya mengarah politik. Makanya saya rasa kita tidak akan menyebut nama. Yang terpenting ada yang kecipratan dengan isu ini, dan juga sisi lainnya siapa yang mengorkestrasi, tentu siapa yang paling dirugikan dengan ini, gitu Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Rifki sudah berbincang dan berdiskusi bersama kami hari ini. Oke Pak. Ya. Ya, kita berharap kasus ijazah Jokowi ini tak berkepanjangan dan bisa segera berakhir. Sekali lagi terima kasih Mas Rifki, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami dalam Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.